Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Anastasia Nugroho dari Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas 11 Maret dengan NIM E00200049. Pada kesempatan hari ini, saya akan membuat video untuk memenuhi tugas etika profesi hukum dengan dosen pengampu Ibu Suni Umul Firdaus. Sederhananya, etika adalah sistem prinsip-prinsip moral yang mempengaruhi bagaimana orang membuat keputusan dan menjalani hidup mereka. Etika berkaitan dengan apa yang baik bagi individu dan masyarakat dan juga digambarkan sebagai filsafat moral. Istilah etika sendiri berasal dari kata ethos, bahasa Yunani, yang dapat diartikan sebagai kebiasaan, karakter, atau disposisi. Etika adalah suatu yang dimana dan bagaimana cabang utama filsafat akan mempelajari nilai atau kualitas standar moral dan penilaian. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. Mengapa kita perlu beretika? Kita tahu bahwa kita hidup dalam masyarakat yang semakin pluralistik, semakin beragam, juga dalam bidang moral, sehingga kita harus mengerti kita akan bermoral atau beretika seperti apa. Karena manusia adalah makhluk sosial, jadi ketika kita berinteraksi dengan makhluk yang lain atau orang lain, kita harus mempunyai tata krama yang baik atau etika yang baik. Karena pada dasarnya setiap manusia ingin dihargai satu sama lain. Manusia secara naluriah ingin menciptakan citra yang baik tentang dirinya kepada orang lain. Dan untuk mencari tahu apa yang harus dilakukan oleh manusia, dan agar kita tahu bagaimana menjalani kehidupan yang baik, bagaimana kita menjalankan hak dan tanggung jawab kita, bagaimana kita berbahasa yang benar ataupun salah, dan bagaimana kita mengambil keputusan moral, apa yang baik dan buruk untuk kita. Dan etika juga diperlukan dalam menjalankan sebuah kehidupan beragama untuk menemukan dasar kemantapan dalam iman kepercayaan dan agar kita tidak menutup diri dari semua dimensi kehidupan bermasyarakat yang saat ini sering berubah. Cita-cita saya adalah menjadi jaksa. Mengapa saya ingin menjadi jaksa? Karena saya ingin menegakkan hukum yang adil tanpa pandang bulu. Saya ingin setiap orang merasakan sebuah keadilan. Saya ingin keadilan itu diterapkan bukan hanya untuk orang yang kaya atau orang yang terpandang atau orang yang mempunyai jabatan, tetapi hukum yang adil bisa dirasakan oleh masyarakat biasa, masyarakat miskin yang bahkan tidak mempunyai uang. Yang pertama ada ketidakjujuran. Ketidakjujuran itu mencakup banyak hal. Contohnya, jika kita menerima suap atau menerima hadiah dalam bentuk apapun dan kita korupsi atau kita menerima sogokan dari seseorang, itu termasuk ketidakjujuran. Yang kedua ada menangani masalah atau perkara yang mempunyai kepentingan pribadi. Contohnya kita menangani suatu perkara dari saudara kita maupun keluarga kita yang masih berhubungan baik, yang masih berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan kita. Padahal kita tidak boleh melakukan hal tersebut. Nah, tersebut adalah masalah etika yang seringkali terjadi. Dan selanjutnya ada merekayasa bukti-bukti perkara atau merekayasa alat bukti sebuah perkara.
Dan yang terakhir ada menggunakan kewenangannya, seorang jaksa menggunakan kewenangannya untuk memeras atau menekan secara fisik maupun psikis. Sebelumnya, kita harus benar-benar mengerti, kita harus benar-benar memahami apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan sebagai seorang jaksa atau memenuhi profesi tersebut. Apabila kita benar-benar mengerti, apabila kita sudah benar-benar paham bagaimana kita menjalani profesi tersebut, maka kita selanjutnya akan bisa merubah permasalahan etika profesi tersebut. Jika kita tidak mengerti, kita tidak akan pernah bisa merubah kode etik profesi tersebut. Selanjutnya, kita harus berpedoman kepada agama atau kepercayaan kita masing-masing, agar kita tahu bagaimana kita menjalankan profesi tersebut dengan baik dan benar, dan menurut jalan yang kita percayai. Kita juga harus menjunjung tinggi kehormatan dan martabat profesi kita, dan kita harus mau melaksanakan atau melakukan tugas dan kewenangan kita dengan integritas yang tinggi, dengan profesional, dengan mandiri, dengan jujur, dan dengan adil. Langkah sejak dini yang harus kita lakukan dalam mengatasi permasalahan etika profesi adalah yang pertama ada membiasakan hidup jujur dan berintegritas sejak dini. Kita juga harus membiasakan diri kita untuk kita berlaku adil terhadap sesama kita, tidak membeda-bedakan antar teman, yang tidak memilih-milih teman, dan kita tidak mau berbohong, tidak mencontek. Itu juga termasuk dalam langkah kita sejak dini untuk mengatasi permasalahan etika. Yang kedua adalah belajar dengan sungguh-sungguh dan memahami dengan benar dasar-dasar etika dan bagaimana cara kita beretika dengan baik di lingkungan masyarakat, di lingkungan sekolah, di lingkungan perkuliahan, maupun di lingkungan keluarga dan bernegara kita. Demikian yang dapat saya sampaikan sebagai tugas etika profesi hukum kelas H. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf dan terima kasih.